Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Nur Rahmah dengan NPM 21130240032 dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Lampung. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai model pembelajaran Dick and Carey. Untuk yang pertama yaitu pengertian dari desain pembelajaran Dick and Carey. Jadi, menurut Darin, Deming, dan Gaber pada tahun 1990 bahwa model adalah sebuah gambaran mental dengan membantu kita untuk menjelaskan sesuatu dengan lebih jelas terhadap sesuatu yang tidak dapat dilihat atau tidak dapat dialami secara langsung. Menurut Briggs pada tahun 1978 bahwa model adalah konsep perangkat yang berurutan untuk mewujudkan suatu proses seperti penilaian, suatu kebutuhan, pemilihan media, dan evaluasi. Menurut Noonan pada tahun 1995, model adalah bentuk representasi akurat sebagai proses aktual yang memungkinkan secara seseorang atau sekelompok orang mencoba bertindak berdasarkan model tersebut. Jadi dapat disimpulkan bahwa model Dick and Carey adalah model yang dikembangkan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar desain pembelajaran yang meliputi analisis, desain pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Untuk yang selanjutnya yaitu langkah-langkah desain pembelajaran menurut Dick and Carey. Yang pertama yaitu mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Mengidentifikasi tujuan pembelajaran adalah menentukan kemampuan atau kompetensi yang perlu dimiliki oleh siswa setelah menempuh program pembelajaran. Selanjutnya yang kedua yaitu melakukan analisis instruksional, yaitu sebuah proses yang digunakan untuk menentukan keterampilan dan pengetahuan relevan dan diperlukan oleh siswa untuk mencapai kompetensi atas tujuan pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu analisis siswa dan konteks. Kedua langkah ini meliputi kondisi-kondisi terkait dengan keterampilan yang dipelajari oleh siswa dan situasi yang terkait. Untuk yang selanjutnya yaitu yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus. Artinya, seorang perancang desain sistem pembelajaran perlu mengembangkan kompetensi atau tujuan pembelajaran yang perlu dikuasai oleh siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya yang kelima yaitu mengembangkan instrumen penelitian. Merupakan mengembangkan alat atau instrumen penilaian yang mampu mengukur pencapaian hasil belajar siswa. Selanjutnya yaitu yang keenam, mengembangkan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran dapat digunakan dalam mengimplementasikan aktivitas pembelajaran yaitu aktivitas pra-pembelajaran. Selanjutnya yaitu penggunaan bahan ajar, yaitu sesuatu yang dapat membawa informasi dan pesan dari sumber belajar kepada siswa. Selanjutnya yang kesembilan yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi formatif. Evaluasi formatif dilaksanakan untuk mengumpulkan data yang terkait dengan kekuatan dan kelemahan program pembelajaran. Selanjutnya yaitu melakukan revisi terhadap program pembelajaran, adalah melakukan revisi terhadap draft program pembelajaran. Selanjutnya yaitu merancang dan mengembangkan evaluasi sumatif. Artinya setelah dilakukan evaluasi formatif dilakukan setelah program selesai dievaluasi secara formatif dan direvisi sesuai dengan standar yang digunakan oleh perancang. Untuk yang selanjutnya yaitu karakteristik desain pembelajaran Dick and Carey.
Desain pembelajaran Dick and Carey memiliki karakteristik sebagai berikut, yaitu dalam penerapan model ini setiap komponen bersifat penting atau tidak boleh ada yang dilewati. Selanjutnya, yaitu penggunaan model ini mungkin akan menghalangi kreativitas instruksional desain profesional. Dick and Carey menyediakan pendekatan sistematis terhadap kurikulum dan program desain. Selanjutnya, itu cocok diterapkan untuk e-learning skala kecil, misalnya dalam bentuk unit, modul, atau lesson. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan model desain pembelajaran Dick and Carey. Yang pertama yaitu mengenai kelebihan model Dick and Carey, yaitu adalah setiap langkah jelas sehingga dapat diikuti secara teratur, efektif, dan efisien. Merupakan model atau perencanaan pembelajaran yang terperinci sehingga mudah diikuti, adanya revisi pada analisis instruksional, dan model Dick and Carey merupakan model yang sangat lengkap komponennya, hampir mencakup semua yang dibutuhkan dalam suatu perencanaan. Selanjutnya adalah kelemahan model Dick and Carey. Yang pertama yaitu kaku karena setiap langkah telah ditentukan dan tidak cocok diterapkan dalam pembelajaran skala besar. Yang kedua yaitu tidak semua prosedur dilaksanakan dalam KBM dapat dikembangkan sesuai dengan langkah-langkah tersebut. Yang ketiga, uji coba tidak diuraikan secara jelas, yaitu kapan waktunya harus dilakukan suatu kegiatan revisi. Selanjutnya yaitu pada tahap-tahap pengembangan, tes hasil belajar, strategi pembelajaran maupun pada pengembangan dan penilaian bahan pembelajaran tidak nampak secara jelas ada tidaknya penilaian pakar atau validasi. Yang kelima yaitu terlalu banyak prosedur yang harus dilakukan. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu penerapan model desain pembelajaran Dick and Carey. Model pembelajaran Dick and Carey dalam pengembangan suatu mata pelajaran dimaksudkan yakni agar pada awal proses pembelajaran anak didik atau siswa tidak dapat mengetahui dan mampu melakukan hal-hal yang berkaitan dengan materi pada akhir pembelajaran. Adanya pertautan antara tiap komponen, khususnya strategi pembelajaran dan hasil pembelajaran yang dikehendaki. Menerangkan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan desain pembelajaran. Baik, kesimpulannya yaitu model Dick and Carey adalah model yang dikembangkan dan didasarkan pada penggunaan pendekatan sistem terhadap komponen-komponen dasar desain pembelajaran yang meliputi analisis, desain, pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Model pembelajaran Dick and Carey mengacu kepada tahapan umum sistem pengembangan pembelajaran sehingga model ini dapat diaplikasikan dalam mata pelajaran yang berbasis keterampilan. Selain hal tersebut, model Dick and Carey memiliki 10 langkah pembelajaran yang sistematis dan mengidentifikasi tujuan umum pembelajaran sampai melaksanakan evaluasi. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Apakah teman-teman sudah paham? Nah, ikuti terus video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.